Oke Jang, jadi ceritanya sebelum kita angkat bubu belut, kita angkat tajur dulu. Kemarin setelah kita pasang bubu belut, kita pasang 5 tajur di pinggir-pinggirnya. Nah, tajur pertama zong ya. Di tajur kedua aku kirain zong, ternyata ada pergerakan. Ini aku senang banget, ternyata di tajur kedua kita dapat ikan gabus. Nah, memang target kita ikan gabus ya teman-teman. Jadi ceritanya kameramen aku ini sudah bosan makan belut. Jadi hari-hari kita makan belut aja. Jadi sudah bosan ya, sudah muak dengan rasa belut. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk pasang tajur. Syukur-syukur kalau dapat ikan. Nah, sekarang kita udah dapat 2 ikan gabus. Ini ikan gabusnya tidak terlalu besar ya, namun sudah layak dikonsumsi. Jadi dari 5 tajur yang kita pasang, cuma 2 tajur yang dapat ikan. 3 diantaranya umpannya pada habis. Nah, jadi 2 ikan gabus ini sudah cukup untuk jadikan lauk di rumah. Tinggal kita campurkan jengkol, kentang, terus sayur lainnya, terus dilado gitu. Mantap. Ngiler nggak tuh? Ya pasti ngiler lah. Nah, di tajur yang keempat ini umpannya pada habis ya. Nggak tahu apakah dimakan ikan gabus atau dimakan ikan kecil-kecil atau ikannya lepas. Yang jelas tajur keempat kelima zong ya. Ini kita mau pindahin tajurnya dulu, kita mau angkat tajurnya dulu, pindahin ke pinggir. Rencananya kita sore ini mau pasang lagi tajurnya. Nah, jadi kita udah bersyukur juga sudah dapat lauk nanti ya. Nah, ini kita pinggirkan dulu tajurnya. Jadi lokasinya ini di pinggir hutan ya. Ini lokasinya cukup seram kalau kita pasang sendirian. Jadi 2 ikan gabus tadi ini cukup untuk lauk ya, kecil banget ya. Tapi nggak apa-apa, daripada makan belut lagi, mending kita makan ikan gabus saja. Oke, selanjutnya kita mau angkat bubu belut lagi ya. Ini spotnya udah pernah kita pasang sebelumnya, jadi kemungkinan belutnya dapat sedikit ya. Nah, ini berisi 1 ekor. Jadi spot ini udah berkali-kali juga kita pasang, karena airnya pasang naik, jadi kita pasang lagi. Nah, ini belutnya kecil banget, sebesar punya kamu lah ya. Bercanda. Oke, kita lanjut lagi. Di sini spotnya luas ya. Walaupun spotnya luas, tapi belutnya sudah menipis ya, karena sebelum-sebelumnya kita udah berapa kali pasang di sini, kita dapat banyak terus, dapat belut monster, dapat belut babon. Nah, sekarang tinggal sisa anak-anaknya aja. Tapi masih ada juga yang babon-babon, yang monster-monster gitu. Tapi sudah agak langka sedikit ya. Nah, ini posisi airnya itu di kedalaman di atas lutut. Kadang ada juga kedalaman yang sampai sedada ya kalau kita salah injak, karena ini gambut yang ditumbuhi rumput-rumput yang tebal di atasnya. Kalau salah injak otomatis kita tenggelam ya. Nah, ini belutnya memang kecil teman-teman. Kalau kemarin-kemarin itu besar. Awal-awal kita pasang, teman-teman bisa lihat sendiri itu di YouTube aku. Sebelum-sebelumnya itu ada video di Duri Angkang ya, Danau Duri Angkang. Dari part 1 sampai part 20 itu kita dapat belut monster semua, dapat banyak terus. Nah, setelah part ke 30 ke atas itu kita mulailah itu dapat yang kecil-kecil, kadang zong, kadang nggak ada. Nah, itu karena belutnya sudah berkurang ya. Ini spotnya sudah kita sisir semua dari ujung sampai ke ujung, dari tengah sampai ke pinggir sudah kita sisir semua. Nah, kebetulan ini air lagi naik, jadi kita pasang lagi. Sebenarnya ini udah yang keberapa kali kita pasang di air naik. Jadi ini sisanya ya teman-teman. Jadi kalau mau lihat hasil belut yang banyak bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, jadi daripada nggak pasang sama sekali, kita pasang di spot yang sudah kita pasang ya. Karena perjalanan kita untuk ke spot yang baru itu jauh kali ya. Ini perjalanan ke sini aja itu sekitar 15 sampai 30 menit. Jadi ya kita pasang di spot yang sudah pernah kita pasang sebisanya kita aja. Kalau spotnya jauh, otomatis waktu yang kita pakai itu lebih banyak lagi. Jadi ini spotnya memang rumputnya tebal, tapi belutnya ada terus ya. Jadi sesuailah pengorbanan kita bawa bubu ke sini ya. Untuk bawa bubunya ke sini kita harus melewati hutan-hutan ya. Jadi agak susah juga kita bawa bubunya pakai motor. Jadi setiap nyampe spot pastilah ada bubu kita yang rusak ya, karena kena ranting-ranting pohon. Jadi kalau bubunya sudah nyampe di sini, mau tak mau bubunya harus nginap ya, baik seminggu, 2 minggu. Nah, jadi dalam 2 minggu itu kita sisir semuanya dari ujung ke ujung ya. Nah, ini
ini kita sebenarnya udah sisir ujung ke ujung, jadi kita ulangi lagi. Nah, jadi kita menemukan spot baru, kita cari dulu spot baru, baru kita pindahin bubunya. Kembali ke topik. Jadi untuk umpannya aku menggunakan umpan seperti biasa ya, yaitu umpan lele, pelet sama esen ya. Nah, lele itu aku rebus selama 5 menit, lalu aku blender, terus campur esen. Biar nggak terlalu encer, aku campur sama pelet. Peletnya itu PF 1000 ya. Kenapa PF 1000? Karena PF 1000 itu aromanya menyengat ya. Umpan ini dijamin gacor ya, radiusnya bisa sampai 5 meter. Teman-teman bisa coba sendiri kalau nggak percaya ya. Terus untuk bubunya aku menggunakan pipa paralon ya, pipa ukuran 3 inch. Untuk atasannya aku menggunakan kawat ram yang ukuran yang paling kecil. Nah, untuk atasnya lagi yaitu botol aqua. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kenapa botol aqua? Karena nanti apabila hujan bubunya nggak tenggelam ya, jadi akan ngangkat. Jika air naik, bubunya juga akan naik ya. Terus yang terakhir untuk injapnya, di sini aku menggunakan 2 injap ya. Injap pertama aku kasih di ujung, injap kedua aku kasih di tengah. Nah, kenapa 2 injap? Di sini belutnya itu besar-besar ya. Jadi kalau kita menggunakan 1 injap, otomatis belut yang besar itu bisa memakan atau menghabiskan umpan tanpa harus masuk ke dalam bubu ya. Nah, jadi mereka nggak masuk dalam bubu tapi bisa memakan umpannya. Jadi otomatis besoknya itu bubunya kosong. Nah, kalau kita menggunakan 2 injap, otomatis belutnya injap pertama, injap kedua, jadi otomatis dia harus masuk semua badannya ke dalam bubu. Nah, jadi kalau menggunakan 2 bubu yang besar, belut yang besar kita bisa dapatkan. Nah, ini sisa-sisa yang kecil-kecilnya aja ya teman-teman. Kalau mau lihat yang besar itu bisa lihat di video-video aku yang sebelum-sebelumnya. Kembali ke topik. Jadi pas pengangkatan bubu belut kali ini cukup agak mengecewakan ya. Kenapa mengecewakan? Karena belut yang kita dapat itu rata-rata kecil ya, rata-rata anakan belut. Jadi kalau kita dapat belut kecil, otomatis timbangannya juga ringan. Jadi kalau kita dapat belut besar, 1 ekor itu bisa, kalau dibandingkan dengan kecil itu bisa 8 ekor ya. Apalagi yang isinya setengah kilo 1 ekor. Nah, kalau belut kali ini yang kecil-kecil ini itu bisa, kalau untuk 1 kilonya itu bisa 15 sampai 20 ekor ya. Kalau belut besar 1 ekor 2 ekor itu sudah lebih dari 1 kilo. Jadi mending dapat belut besar tapi sedikit daripada belut kecil-kecil tapi banyak. Karena belut besar itu timbangannya berat. Contohnya belut kali ini ya. Ini belutnya cukup babon ya. Tapi kita sudah pernah dapat belut yang lebih besar dari ini. Ini cukup babon, besar, bisa dibilang monster ya. Nah, ini untuk timbangannya, ini 1 ekornya sudah lebih dari setengah kilo ya. Nah, ini kita udah selesai angkat semua bubunya. Dan untuk hasilnya alhamdulillah ya. Walaupun kecil-kecil itu kameramen aku lagi cuci tempat umpannya, tapi kita bersyukur dengan hasil yang kita dapat. Dan ini kita juga dapat ikan gabus 2 ekor yang kita pasang tajur tadi ya. Alhamdulillah, ini kalau kita jual lumayan lah, dapat duit merah lah. Oke, ini cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Ini hasil belut kali ini cukup mengecewakan, tapi kita tetap bersyukur dengan hasil yang kita dapat. Bubunya rencana kita mau pindahkan ke tempat spot baru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jika kalian suka, pantau terus video aku berikutnya. Sampai jumpa.